Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dan selalu ceria, juga semangat di dalam belajarnya. Hari ini anak-anak bertemu lagi dengan Bu Nina. Nah, anak-anak, sebelum belajar, anak-anak awali belajarnya dengan berdoa ya. Mari berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemudahan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar di tema 1 tentang hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 1. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, anak-anak, itu yang dilakukan Udin dan teman-temannya. Nah, kalau anak-anak ketika bermain sama seperti Udin tidak bermain dengan rukun? Nah, anak-anak, coba beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan hidup rukun. Coba anak-anak amati 5 gambar berikut ini. Sekarang kita dari gambar yang paling atas dulu anak-anak. Di sini Udin, Edo ya, dan satu lagi siapa ini, Benny ya. Mereka sedang bermain apa nih anak-anak? Iya, betul. Mereka sedang bermain kelereng ya. Dan kelihatannya mereka sangat asik bermainnya ya, dan juga akur ya. Nah, apakah ini menunjukkan sikap hidup rukun di dalam bermain anak-anak? Betul ya, kalau tidak ada pertengkaran ya, semuanya senang, happy ya, maka ini menunjukkan sikap hidup rukun anak-anak. Nah, coba anak-anak amati keempat gambar lainnya ya. Nah, di situ kan ada yang bermainnya itu ada yang bertengkar ya, saling berebut mainan ya. Apakah itu menunjukkan sikap hidup rukun? Ada juga yang akur ya, mana yang menunjukkan hidup rukun dan yang tidak ya. Anak-anak checklist. Nah, anak-anak, sekarang bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin, Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo, ayo Din, kita ajak teman lain. Udin, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo, tapi Din, aku tidak membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Udin, tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan anak-anak. Nah, sekarang di dalam percakapan di atas ada kalimat ajakan anak-anak. Apa sih yang disebut dengan kalimat ajakan? Nah, kalimat ajakan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu anak-anak ya. Nah, kemudian biasanya di dalam kalimat ajakan itu diawali dengan kata ayo dan mari ya.
Nah, juga jika menulis kalimat ajakan harus diakhiri dengan tanda seru anak-anak. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat ajakan. Nah, sekarang anak-anak kalimat ajakan yang ada pada percakapan tadi itu apa saja ya? Kita coba lihat lagi percakapannya. Udin, Dok, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ingat tadi kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata ayo atau mari. Berarti di sini nih Udin mengajak Edo untuk bermain ya. Kalimat ajakan, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, yang ini. Kemudian kalimat yang kedua, coba anak-anak cari lagi ya. Ada beberapa kalimat lagi di dalam percakapan ini yang termasuk kalimat ajakan anak-anak. Yang mana saja ya? Coba anak-anak garis bawahi ya. Nah, sekarang anak-anak coba urutkan gambar berikut ini sehingga menjadi sebuah cerita anak-anak. Coba lihat di sini ada 3 buah gambar ya. Gambar yang paling atas itu coba kita baca kalimatnya. Setelah bermain, mari kita rapihkan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Ini termasuk kalimat ajakan ya. Yang isinya itu mengajak untuk merapihkan tempat setelah mereka bermain kelereng ya. Kemudian yang kedua ketika mereka bermain ya. Kemudian yang paling bawah, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, ini juga kalimat ajakan ya anak-anak ya. Nah, terus Benny menjawab, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, anak-anak urutkan kira-kira gambar yang paling pertama yang mana, kegiatan yang pertama. Apakah yang bawah, yang atas, atau yang tengah? Ke-1, kedua, ketiga, urutkan anak-anak ya. Mudah ya anak-anak. Nah, ini yang ke-1 berarti yang bawah ya anak-anak. Yang keduanya yang mana? Yang ketiga yang mana? Coba anak-anak lanjutkan ya. Nah, sekarang coba anak-anak berlatih menirukan gerak bermain. Nah, untuk menirukan gerak bermain, anak-anak buka video yang satu lagi ya. Di situ ada contoh gerakan meniru gerakan bermain ya anak-anak. Nanti ikuti ya gerakannya seperti apa. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin itu ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Coba lihat anak-anak. Kelereng Udin. Nah, ini 115. Kalau digambarkan dengan kubus satuan berarti satu terdiri dari satu kubus ratusan ya. Kemudian ditambah satu kubus yang puluhan ditambah 5 kubus satuan. Jadi 115. Sedangkan yang punya Edo. Jadi seperti ini. Terdiri dari kubus digambarkan dengan kubusnya, satu kubus ratusan, kemudian ditambah 2 kubus yang puluhan, kemudian ditambah 4 kubus satuan. Jadi 124. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan puluhannya. Nah, yang mana puluhannya? Ini ya, puluhannya itu 10 dan 20. Tentunya angka 10 itu adalah kurang dari 20 anak-anak ya. Jadi kubus yang lebih banyak adalah 20 ya. Jadi kelereng Udin
karena di situ kan di depannya sama 100, kesininya puluhannya Udin lebih sedikit 10 ya, Edo 20. Jadi kelereng Udin itu kurang dari kelereng Edo ya, atau lebih sedikit dari kelereng Edo ya. Nah, Ibu akan jelaskan tanda yang digunakan untuk membandingkan dua buah benda ya. Nah, ini yang pertama ada tanda kurang dari seperti ini ya. Jadi menghadapnya itu ke sebelah kanan anak-anak ya. Nah, ini digunakan jika benda pertama itu lebih kecil atau lebih sedikit ya dari benda yang kedua. Nah, kemudian tanda yang kedua yaitu tanda lebih dari ya, menghadap ke sebelah kiri anak-anak ya. Nah, tanda ini digunakan jika benda pertama itu lebih besar atau lebih banyak dari yang benda kedua anak-anak. Nah, kemudian tanda yang ketiga yaitu tanda sama dengan. Sama dengan itu atau sama banyak ya, digunakan jika benda pertama sama jumlahnya dengan benda yang kedua anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak berlatih ya. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada 6 buah ya, atau 6 gambar ya. Nah, dari 6 gambar ini berpasang-pasangan ya. Yang paling atas itu pasangannya kiri kanan ya. Yang kedua yang kubus satuan ya. Kemudian yang paling bawah itu yang kelereng ya pasangannya. Nah, anak-anak yang atas bandingkan yang lebih banyak kiri atau kanan ya. Coba lihat, jangan sampai keliru ya. Di situ kubus yang ratusannya yang pertama kan ada 2, yang kedua ada 1 ya. Jadi yang lebih banyak yang mana anak-anak? Anak-anak dicentang ya. Yang kedua juga sama, yang ketiga sama, dihitung berapa mana yang paling banyak. Nah, sekarang coba anak-anak tuliskan dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama banyak ya dengan teliti pada gambar-gambar di bawah ini ya. Ibu akan beri contoh untuk soal yang nomor 1. Perhatikan yang A, di sini terdapat banyak buku yang bertumpuk-tumpuk ya, atau tumpukan buku ya, banyak tumpukan buku. Yang pertama ada berapa ratus, coba anak-anak nih, satu tumpuk ini sama dengan ini 100 ya. Jadi kalau ada tiga tumpuk seperti ini ya, jadi ini ada 300 ya. Coba kita lihat 300 dulu, 300 ya. Kemudian 300 tumpuk buku ditambah 30 ya, 30, kemudian ditambah berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 ya. Jadi seluruhnya jumlah buku yang di kelompok A ini adalah 337 ya. Sekarang yang kelompok B ada berapa nih? Yang ratusannya ada 300 tumpuk ya. Kemudian ditambah yang puluhannya ada 60 tumpuk ya. Kemudian yang satuannya ada 6 biji ya. Jadi jumlah tumpukan buku di kelompok B yaitu 366. Nah, sekarang kalau sudah tahu anak-anak jumlah dari kelompok A dan B, nah sekarang anak-anak bandingkan. A itu lebih dari atau kurang dari B. Coba lihat 337 dengan
366. Mana yang lebih sedikit, yang lebih banyak? Berarti ini kan A dulu ya yang disebutkan yang pertama. Jadi tumpukan buku di kelompok A itu sama dengan kurang dari kelompok B ya, atau tumpukan di B ya anak-anak, atau lebih sedikit ya. Buku di A itu, di kelompok A itu lebih sedikit daripada kelompok B anak-anak. Nah, anak-anak coba dikerjakan nomor 2, 3, dan 4 ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu. Selalu jaga protokol kesehatannya ya anak-anak. Selalu mencuci tangan, memakai masker, tidak boleh berkerumun ya. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.